Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwati fiddin wa akhwati rahimakumullahu jami'an. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini mari sejenak kita mengkaji sebuah kajian tentang fungsi-fungsi Al-Quran dalam kehidupan kita. Nah, yang pertama, fungsi Al-Quran dalam kehidupan kita adalah Al-Huda atau petunjuk. Nah, kita lihat di surah Al-Baqarah ayat 1 dan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam mim, hanya Allah yang mengetahui artinya. Dzalikal kitabu la raiba fihi, itulah kitab yang tidak ada keraguan padanya. Maksudnya Alkitab di sini adalah Al-Quran. La raiba fihi, tidak ada keraguan padanya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, di sini yang pertama adalah al-huda atau petunjuk. Kemudian disebutkan juga di surah Al-Baqarah, di surah yang sama ayat 185. Allah Azza wa Jalla berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, bulan Ramadan yang di dalamnya Allah turunkan Al-Quran untuk apa? Hudal linnas, menjadi petunjuk bagi manusia. Ya, al-huda. Kemudian yang kedua di sini adalah wabayyinatin, penjelasan-penjelasan dan keterangan-keterangan. Minal huda wal furqan, dan yang ketiga adalah al-furqan, pembeda antara yang benar dan yang salah. Al-furqan membedakan yang hak dengan yang batil, yang baik dengan yang buruk, membedakan mana jalan menuju keridhaan Allah dan mana jalan yang dimurkai Allah. Menjelaskan, membedakan jalan pada kita, mana jalan menuju kebahagiaan dan jalan untuk menuju kesengsaraan. Mana jalan yang mengarahkan kita ke syurga dan mana jalan yang mengarahkan kita ke neraka. Itulah makna dari Al-Furqan. Disebutkan juga di surah Al-Maidah ayat 15 dan 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Sungguh telah datang kepadamu nur, cahaya. Ya, fungsi Al-Quran juga adalah an-nur atau cahaya. Nurun wa kitabun mubin, cahaya dan kitab yang nyata. Maksudnya adalah Al-Quran. Untuk apa? Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Dengan Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada orang-orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan, ke jalan-jalan kebahagiaan. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nuri, dan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Wa yahdihim ila siratal mustaqim, dan memberi petunjuk kepada mereka ke jalan yang lurus. Nah, di sini fungsi Al-Quran adalah an-nur atau cahaya. Kemudian disebutkan juga di surah Yunus ayat 57, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa huda wa rahmatun lil mu'minin. Nah, di sini Allah sebutkan, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu mau'izah, penjelasan-penjelasan, ya, pelajaran-pelajaran, keterangan-keterangan, nasihat-nasihat, pesan-pesan dari Allah, dari Tuhanmu. Wa shifaa'un lima fis suduri, dan obat bagi hati. Jadi di sini disebutkan yang pertama adalah mau'izah, yaitu penjelasan atau nasihat. Selanjutnya asy-syifa adalah obat. Obat untuk penyakit dalam hati.
seperti penyakit nifaq atau penyakit munafik, obat penyakit al-kibaru atau kesombongan, obat hasad atau dengki, obat dari sifat dendam, ya. Insyaallah Al-Quran ini menjadi obat bagi hati kita, obat kesedihan kita juga. Nah, ini obat dari kesengsaraan kita menuju kebahagiaan. Kemudian wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Huda, petunjuk, itu sudah kita sebutkan tadi. Kemudian rahmah, wa rahmatul lil mu'minin, dan rahmat, sebab turunnya rahmat bagi orang-orang yang beriman. Selanjutnya di surah Al-Isra, pesan senada juga Allah sampaikan di ayat 82. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran itu menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wala yazidu adh-dhalimina illa khasara, dan tidak menambah bagi orang-orang zalim itu kecuali hanya kerugian saja. Baik teman-teman sekalian, mari kita mengambil kesimpulan. Kita urutkan fungsi-fungsi Al-Quran dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah al-huda atau petunjuk. Yang kedua adalah al-bayyinat atau al-bayan, artinya penjelasan-penjelasan. Kemudian yang ketiga adalah al-furqan, pembeda, ya, pembeda antara yang benar dengan yang salah, jalan menuju syurga atau jalan menuju ke neraka. Kemudian yang keempat adalah an-nur atau cahaya. Nah, kemudian yang kelima al-mau'izah, nasihat-nasihat atau pesan-pesan dari Allah kepada umat manusia. Kemudian yang selanjutnya adalah asyifa atau obat, ya, obat untuk penyakit hati, ya. Kemudian yang terakhir adalah rahmah atau kasih sayang atau keberkahan hidup kita. Maka inilah teman-teman, fungsi Al-Quran dalam kehidupan kita sungguh luar biasa, sebab kita mendapatkan cahaya, sebab kita mendapatkan hidayah, sebab kita mendapatkan kesembuhan, sebab kita mendapat rahmat, semuanya karena Al-Quran. Maka sudah sepantasnya lah kita banyak-banyak baca Al-Quran ini, kita dekati Al-Quran terus agar kehidupan kita semakin baik. Nah, demikianlah teman-teman sekalian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk diri saya pribadi dan untuk teman-teman sahabat-sahabat semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.